Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enti Syarifah Aini. Saya dari MTSN 3 Jemberana, Bali. Saya mengikuti pelatihan jarak jauh, yaitu calon kepala madrasah angkatan 1. Kali ini saya akan meresum tugas mata diklat penelitian tindakan sekolah yang dibimbing oleh Bapak Bambang Rudianto. Baik, penelitian tindakan sekolah. Apa itu penelitian tindakan sekolah? Penelitian tindakan sekolah adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pengelolaan, pengawasan di sekolah secara profesional. Jadi, kepala sekolah melaksanakan penelitian tindakan sekolah ini diawali dari supervisi sekolah, kemudian didapatkan satu masalah. Nah, masalah itulah yang akan dijadikan sebagai materi dari penelitian tindakan sekolah. Ciri utama dari PTS ini adalah yang pertama melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki situasi. Jadi, harus dilaksanakan secara tepat untuk memperbaiki situasi yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan inovasi sekolah ya dan tindakan kepengawasan. Ciri khusus dari penelitian tindakan sekolah adalah yang pertama, adanya tindakan nyata atau untuk mengatasi masalah. Ya, yang kedua didasarkan pada masalah yang dihadapi pengawas atau kepala sekolah. Yang ketiga, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Jadi kepala sekolah otomatis tidak melaksanakan ini secara sendirian. Jadi harus ada rekan. Ya. Kemudian peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Selanjutnya, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan praktek kepengawasan, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian yang terakhir yaitu dilaksanakan minimal 2 siklus, yang masing-masing siklus meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan sekolah ini tidak beda jauh dari tindakan kelas yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian tujuan dari penelitian tindakan sekolah, yaitu yang pertama memperbaiki situasi sekolah saat ini. Apalagi situasi saat ini situasi pandemi, jadi otomatis banyak perubahan dari segi cara pembelajaran, kemudian ujian dan yang lainnya. Yang kedua tujuannya adalah meningkatkan dan mengembangkan mutu input, proses, dan output sekolah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, dan efisiensi dan produktivitas sekolah. Yang terakhir yaitu mengembangkan ilmu terapan. Kemudian etika pelaksanaan PTS, yaitu ada etika-etikanya, aturan-aturannya yang tidak dan bisa kita lakukan. Yang pertama, etika yang tidak boleh yaitu mengganggu tugas pokok dan fungsi kepala madrasah. Ya, kemudian mengganggu tugas PBM guru. Yang ketiga, menyita waktu dalam pengambilan data. Misalnya guru itu harus mengajar, guru itu harus melaksanakan penilaian terhadap siswa. Kita ambil waktunya untuk penelitian, untuk mengambil data, itu tidak boleh. Kemudian merubah data, apalagi sampai merubah data. Kemudian yang sebaiknya dilakukan adalah peneliti harus bersikap jujur. Ya. Kemudian peneliti harus meminta izin pada subjek yang diteliti. Yang ketiga, menjamin kerahasiaan dari responden. Jadi tidak boleh diungkapkan. Misalnya ada sesuatu yang mungkin sensitif ya berdasarkan data itu. Kemudian menuliskan sumber referensi yang digunakan. Jadi tidak lagi dikatakan PTS itu plagiat atau meniru tindakan sekolah lain. Kemudian prosedur PTS sama dengan prosedur PTK. Yang pertama ada permasalahan, kemudian ada perencanaan tindakan,
Setelah perencanaan dilaksanakan pelaksanaan tindakan, kemudian pengamatan dan pengumpulan data pada siklus pertama, kemudian refleksi. Setelah direfleksi, maka hasilnya bisa kelihatan di sana. Apakah sudah mencapai tujuannya? Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Kalau belum, bisa melaksanakan perencanaan atau siklus yang kedua dengan cara melaksanakan perencanaan tindakan yang kedua, pelaksanaan tindakan yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data, kemudian direfleksi. Apabila setelah refleksi dari siklus kedua itu masih ada permasalahan atau belum mencapai tujuan yang maksimal atau optimal, maka bisa dilaksanakan PTS siklus yang ketiga ya. Maaf. Kemudian PTS ini menggunakan pendekatan TIPEC. Karena kita saat ini ada di era 4.0, maka kita harus mengikuti perkembangannya, yaitu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam pembelajaran di abad 21 adalah kemampuan merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi komunikasi atau yang dikenal dengan TIPEC. Apa saja media yang bisa kita gunakan? Sudah banyak. Sekarang aja kita melakukan PJJ dengan menggunakan Zoom Meeting, kita mengajar dengan menggunakan e-learning, kita menggunakan Google Meet, dan masih banyak lagi. Apa saja sih yang bisa kita jadikan bahan penelitian? Ya, bisa saja kita menjalankan atau membuat perancangan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Seperti yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan focus screen. Ya, dipadukan dengan kita membuat PowerPoint terlebih dahulu, kemudian kita presentasikan. Kemudian apa saja yang dapat dijadikan sebuah penelitian? Karena kita bertindak sebagai kepala sekolah, penelitian kita akan dilaksanakan di sekolah. Subjek penelitian kita bisa guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Dan apa saja yang bisa kita teliti di sini? Yaitu bisa kompetensi, bisa tugas pokok fungsi guru dan peranan guru. Di bidang tenaga kependidikan kita bisa meneliti yaitu kompetensi tenaga kependidikan, tupoksi dari tendik itu, kemudian peranannya. Kemudian di siswa kita bisa meneliti SKL, standar penilaian, dan juga berpikir kritis. Ya. Misalnya pada guru, contohnya, otomatis yang diteliti adalah kelas, maka disebut dengan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitiannya adalah siswa, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi objek yang akan diteliti adalah bisa SKL, bisa standar penilaian, dan kegiatan siswa. Baik, itu sedikit resume dari materi penelitian tindakan sekolah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Terima kasih atas bimbingannya Bapak dan support teman-teman semuanya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.